Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mujib Al-Mahruz, mahasiswa program studi hubungan masyarakat Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Adapun latar belakang yang ingin saya bahas pada poin pertama yaitu pergeseran penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun maya terus mengalami pergeseran dan banyak digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul ini sendiri disebut juga dengan bahasa prokem, di mana bahasa prokem merupakan bahasa tidak baku yang lazim digunakan pada wilayah Jakarta pada tahun 70-an. Namun pada tahun 90-an, bahasa tidak baku tersebut mulai melebur dan tergantikan dengan ragam baru yang saat ini lebih dikenal sebagai bahasa gaul. Lalu latar belakang yang kedua, yaitu penggunaan bahasa gaul dalam media elektronik dan media sosial. Penggunaan bahasa gaul tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, melainkan sudah umum digunakan. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakainya akan dikatakan sebagai orang modern atau orang kota, bukan orang yang ketinggalan zaman atau orang daerah. Menurut saya pribadi, anggapan seperti ini jelaslah salah. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkat nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah di Indonesia dan juga bahasa asing. Lalu latar belakang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang memiliki nilai tinggi sebagai bahasa persatuan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti kita sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia bukan berarti kita melupakan bahasa daerah masing-masing. Kita lebih baik berbahasa daerah daripada berbahasa gaul dalam situasi yang tidak resmi. Mengapa demikian? Karena dengan kita menggunakan bahasa daerah, kita sudah melestarikan bahasa yang merupakan bahasa pemerkaya nasional yang sekaligus pemerkaya bahasa Indonesia. Saya mengilustrasikan dengan contoh gambar yang saya tampilkan dalam Selandia. Lalu saya ingin memberikan beberapa contoh bahasa gaul yang sedang tren saat ini di kalangan anak muda dan juga milenial. Yang pertama ada ambyar. Ambyar ini kata memiliki hancur, diambil dari bahasa Jawa. Lalu ada ababil. Ababil ini singkatan dari ABG labil. Ini digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang masih labil atau kekanak-kanakan. Lalu ada bucin. Bucin di sini artinya singkatan dari budak cinta, kondisi di mana seseorang tergila-gila karena cinta. Lalu ada istilah BT atau disingkat dengan huruf B dan T. Ini kepanjangan dari boring total atau bosan total. Lalu yang terakhir ada bokeh. Bokeh itu artinya kata yang memiliki arti sedang tidak punya uang. Lalu untuk pembahasan, di sini ada 5 pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Lalu kutipan yang kedua saya mengambil dari pendapat menurut Keraf dalam Smaradipa tahun 2005 halaman 1 memberikan 2 pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu pengertian yang kedua menurut Keraf yaitu bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Dari penjabaran 2 makna tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya, dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrer, dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas di Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul ini dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 80-an.
Pada saat itu dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan, disebabkan karena arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Abidin dan kawan-kawan menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa yaitu sebagai media komunikasi. Tetapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama ada fungsi ekspresif. Apa sih fungsi ekspresif itu? Fungsi ekspresif adalah bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan juga pengalaman. Contohnya dalam puisi, pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dengan bahasa yang ditulis berbait yang disebut puisi. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis merupakan media yang indah untuk penyampaian pesan. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Lalu yang ketiga ada fungsi informatif, artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat fungsional. Artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pembahasan selanjutnya, apa sih pengaruh media terhadap perkembangan bahasa gaul? Tentunya media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jejaring sosial. Berarti banyak juga anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya situs jejaring sosial sebagai media juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa gaul. Tapi menurut saya tidak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas. Apa sih itu konformitas? Konformitas artinya meleburkan diri pada lingkungan agar mendapat pengakuan. Dalam perkembangan sosial, anak usia SD dan remaja, konformitas memang amat diperlukan karena akan meningkatkan self-esteem atau harga diri anak. Jadi biarkan saja anak SD ataupun remaja yang memang diperlukan bagi perkembangan sosialnya. Yang harus diajarkan pada anak adalah soal penempatan dalam arti kata, kapan, dan kepada siapa bahasa tersebut boleh dipergunakan. Lalu pembahasan yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Seperti yang saya jabarkan di poin sebelumnya, bahasa gaul ini tidak dapat dicegah begitu saja, artinya tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Namun ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan juga benar. Lalu menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Lalu inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Dari kesimpulan penjabaran yang telah saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Saran dari saya, memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja tentang seluk-beluk bahasa Indonesia. Lalu, mulailah dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya.
Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk beberapa sumber yang saya telah catut dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian yang ingin dapat saya sampaikan dalam presentasi yang berjudul tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.